Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita tetap bersinergi untuk mengikuti rutinitas kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas ketulusan jiwa kita, keikhlasan hati kita untuk hadir ke tempat yang mulia ini, ibadah segalanya yang kita lakukan diberikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di kitab Shalah, kitab yang membahas perihal salat. Hadis urutan yaitu nomor 223. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi kulli salatin yuqra fama asma'ana rasul sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa anna akhfaina ankum wa illam tazid ala umil Qur'an ajza'at wa in zitta fa huwa khair. Akhrajahul Bukhari. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, ia berkata, fi kulli sholatin yukra, pada setiap sholat itu disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis terkait dengan hadis yang sebelumnya, yaitu 222, perihal tentang la sholatah liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak sempurna sholat, ataupun tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, dalam hadis ini juga merupakan keterkaitan perihal tentang Al-Fatihah itu. Pada setiap sholat pasti disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Fama asma'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, maka bacaan apa yang diperdengarkan kepada kami, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memperdengarkan bacaan kepada kami pun juga memperdengarkan kepada kalian. Wa ma akhfa anna akhfainakum, dan apa saja bacaan yang Rasul itu mensirikan, merahasiakan kepada kami, maka kami pun juga mensirikan kepada kalian. Wa ilam tazid ala umil Qur'an ajza'at, dan jika engkau itu tidak menambah atas bacaan surat Al-Fatihah, maka itu sudah cukup bagimu, artinya sholat sudah sah. Wa in zitta fa huwa khair, dan jika engkau menambah dari surat Al-Fatihah, menambah surat, maka itu lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini kita pun juga nanti akan mengorek bagaimana pendapat para ulama, karena kita tidak terlepas dari kemampuan dan pemikiran mereka untuk menelaah dari hadis-hadis yang ada. Para ulama yang diantara kami kutip,
yaitu Syekh Badruddin Al-Aini, ketika beliau menjelaskan tentang hadis perihal bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat, beliau menjelaskannya dalam kitab Syarah Abu Dawud bahwa bacaan yang diperdengarkan kepada kami, yaitu seorang makmum, dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah menjadi makmum, Rasul menjadi imam, bahwa bacaan apapun yang telah diperdengarkan kepada kami itu beliau memberikan contoh seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya, ini bacaan-bacaan yang diperdengarkan. Sementara bacaan-bacaan yang disirikan itu seperti sholat zuhur dan juga sholat asyar. Nah, kemudian mengutip juga pendapat Imam Nawawi bahwa ulama telah ijma, telah bersepakat perihal bacaan yang dikeraskan, yaitu ada pada sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh. Beliau pun juga menambahi sholat Jum'ah, itu letaknya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Karena ketika menyebut rakaat pertama dan rakaat kedua, itu ada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Yang ini nanti akan disirikan semuanya setelah 2 rakaat pertama. Nah, ini ulama sudah sepakat dan tidak ada perselisihan. Nah, kemudian demikian juga pendapatnya Asy-Syafi'iyah, ya, bahwa membaca keras itu di samping sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh, beliau menambahnya sholat Aid, Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga sholat istisqa, sholat minta hujan ketika lingkungan daerah atau wilayah yang kita tempati itu sudah terjadi kemarau panjang, kita menginginkan akan adanya hujan, maka dilakukan sholat istisqa dengan bacaan dikeraskan. Kemudian adapun sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini keterkaitan dengan diperdengarkan atau disirikan, yaitu sholat jamaah. Maka sholat nafilah seperti sholat malam, sholat tahajud, sholat lail, itu boleh diperdengarkan, boleh diperdengarkan. Artinya terlepas dari sholat yang sudah masyhur, sholat malam seperti sholat taraweh, sholat qiyam Ramadan, di bulan-bulan Ramadan itu kan sudah maklum bahwa kita senantiasa diperdengarkan oleh imam. Tetapi untuk sholat nafilah malamnya, nah sholat malam selain sholat Ramadan, ketika ada jamaah mengadakan, ayo nanti malam, ayo besok malam kita mengadakan sholat jamaah bersama-sama, maka saat ini menurut para ulama Asy-Syafi'iyah bisa dikeraskan, sehingga hal ini pun juga di beberapa tempat sudah kita ketahui ataupun sudah pernah terjadi bahwa kesempatan sholat malam itu memang sekianya kita tergugah untuk melaksanakan secara pribadi, secara mandiri. Dan Rasul pun dalam praktek di lapangan ini sholat beliau ketika sholat malam itu betul-betul panjangkan dalam suratnya itu, ya, dalam bacaan suratnya itu, sehingga dikisahkan dalam satu hadis sampai kaki beliau itu bengkak, Ini menunjukkan bahwa sholat malam yang dilakukan Rasulullah SAW adalah begitu panjangnya untuk membaca surat. Nah, adapun sholat ketika waktu Ramadan, ya, ketika Ramadan Rasul pun juga beberapa kali kemudian diikuti oleh para jamaah, lantas beliau tidak melaksanakan dengan jamaah itu. Alasan yang beliau sampaikan ketika sudah ditunggu oleh jamaah waktu malam, lantas lusanya itu tidak hadir, ternyata Rasul sudah tahu. Pagi-pagi beliau bilang, kami ini sudah tahu bahwa jenengan itu semua sudah menunggu kami, tapi kenapa kami tidak hadir?
karena kami khawatir bahwa untuk sholat malam yang kami dirikan hanya beberapa hari kemudian kami tidak melanjutkan, khawatir ini menjadikan hukum wajib. Nah, bagi kita umpama sholat malam nafilah mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, dan beberapa tempat itu ketika tahun baru, ya tahun baru itu kan rame-rame ngadakan ya apa itu meletuskan kembang api itu pukul 12. Nah, apakah kita tidak punya inisiatif tersendiri sehingga bisa untuk melaksanakan sholat malam secara berjamaah? Nah, ini beberapa kali kami lakukan dengan jamaah dan beberapa jamaah pun juga merespon. Tapi itu pun juga ya tidak banyak karena waktu tengah malam dan juga enak-enaknya tidur. Ya, orang-orang yang seperti ini pun juga kami tidak bersuudzon ketika mereka digugah untuk sholat malam jamaah sesekali dalam sepekan atau sesekali dalam sebulan, mereka itu tidak banyak, ataupun mereka itu tidak hadir, insya Allah mereka pun juga sholat di rumahnya. Nah, ini diantara ketika pendapat Asy-Syafi'iyah memunculkan sebuah kaulnya untuk memberikan sebuah jawaban bahwa perihal tentang sholat yang dikeraskan itu diantaranya juga boleh sholat malam dikeraskan untuk melaksanakan dengan cara berjamaah. Dalilnya sholat jamaah itu ketika sholat sunnah bisa diambil dari dalil sholat Rasul SAW ketika Ramadan, dan juga hadis umum sholatul jamaati afdalu min sholatil fard. Sholat jamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis ini tidak menggaris pada sholat wajib saja, tapi sholat sunnah pun juga bisa kita lakukan untuk berjamaah. Nah, ketika meruntut dengan jamaah sholat sunnah itu hadis-hadis pun juga ketika kita ambil, Rasul SAW pernah menyampaikan kepada para jamaahnya, siapakah di antara kalian yang ingin sedekah? Maknanya apa? Sedekah tidak harus berupa materi, tapi ketika sholat jamaah telat, kemudian ya sudah selesai, jamaah sudah selesai, ada satu jamaah atau satu jamaah yang hadir, lantas Rasul menawarkan, siapa di antara kalian yang ingin sedekah? Artinya apa? Ketika ada jamaah yang terakhir baru hadir, semua sudah selesai, maka ingin sholat lagi untuk menemani jamaah yang telat hadir tadi, itu hukumnya sunnah dan merupakan sedekah. Maknanya bahwa di antara sholat sunnah itu adalah setelah sholat wajib melakukan sholat wajib lagi, yaitu nanti statusnya sebagai sunnah. Dan ini kejadian dan juga Rasulullah SAW menyampaikan yang demikian ini, bahwa sholat sunnah itu diantaranya setelah sholat wajib ingin melakukan sholat lagi, itu hukumnya sunnah dengan ketentuan dilakukan dengan berjamaah. Oke. Berikutnya bahwa di sini disebutkan wa illam tazid ala umil Quran ajza'at, dan jika engkau tidak menambah terhadap surat Al-Fatihah itu sudah cukup, ya sudah cukup. Maknanya bahwa seumpama ada orang sholat sunnah ataupun sholat wajib, hanya bacaannya itu Al-Fatihah, ini sudah cukup, sudah sah. Tapi apakah kita itu hanya mementingkan kewajibannya saja? Ya, kita cari yang lebih, karena di redaksi berikutnya itu seperti itu. Nah, tapi hukum, kita berbicara hukum dulu, bahwa hukum untuk surat Al-Fatihah itu merupakan sebuah rukun yang ketika seorang itu meninggalkan rukun itu, sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Tapi seandainya orang itu hanya melakukan rukun saja dalam sholat sendiri ataupun sholatnya imam, membaca hanya Al-Fatihah saja, sehingga sudah cukup untuk bacaan tersebut. Dan ini
kita jadikan sebuah solusi. Kadang-kadang ada beberapa jamaah itu ketika sholat jamaah, lantas bacaan imam itu cukup cepat. Maka solusinya bisa ini. Ya, ini bukan merupakan hal-hal yang diambil dari kondisi-kondisi tertentu, tidak. Tapi untuk kondisi seperti itu kan sangat tepat gitu loh. Ketika imamnya itu bacaannya kok lebih cepat, kemudian kita selaku makmum untuk bacaan sholat itu dari mulai iftitah kemudian al-fatihah, ternyata kadang iftitah baru selesai beliau pun juga mau rukuk, maka kondisi-kondisi seperti ini kita bisa mencukupkan untuk hanya al-fatihah saja. Nah, berarti sholat yang mencukupkan terhadap rukunnya saja, yaitu ketika berdiri bacaan surat kita mengambil bacaan al-fatihah. Nah, ini lantas ketika Rasul menyebut bahwa surat al-fatihah itu sudah cukup, kemudian wa in zitta fa wa khair, ketika engkau itu menambah, berarti apa? Setelah al-fatihah surat, ketika engkau menambah ini fa wa khair, maka itu lebih baik. Nah, inilah menunjukkan bahwa muncul hukum sunnah. Sunnah adalah bila dilakukan mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan tidak mengapa. Sehingga orang itu kalau milih sunnah maka itu lebih baik, berpahala, mendapatkan sebuah kebaikan. Maka yang demikian ini bahwa surat apa? Surat terserah. Selain al-fatihah, ketika orang itu membacanya itu lebih baik. Nah, ini ketika memaknai wa in zitta fahuwa khair. Lantas di dalam penjelasan hadis ini pula Abu Hurairah mengatakan ketika sholat itu diperdengarkan, aku pun juga memperdengarkan kepada kalian. Artinya Abu Hurairah itu seorang sahabat langsung murid nyel, karena 3 tahun beliau telah berkhidmat di samping Rasul, sehingga tidak heran ketika Abu Hurairah itu lebih banyak meriwayatkan hadis dan lebih paham. Sampai Abu Hurairah mengatakan yang demikian ini bahwa sholat Rasulullah itu juga diperdengarkan, juga disirikan, tapi waktu-waktu tertentu. Maka sholat sirri ataupun sholat jahriyah ini merupakan ketentuan syariat yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibuat oleh Abu Hurairah sendiri. Nah, tapi Abu Hurairah betul-betul menyaksikan yang telah dilakukan oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan syariat. Nah, selanjutnya bahwa di dalam hadis ini pula, ya, ulama sudah sepakat. Artinya gini, ketika di dalam beberapa kitab disebutkan, oh ini sepakat, tidak harus bahwa ulama itu kumpul. Tidak harus ulama itu bertemu, mana kitabmu, mana pendapatmu, tidak. Tapi ketika ulama berikutnya mengambil sekian banyak referensi, kemudian referensi itu dikutip oleh ulama berikutnya, dikumpulkan, oh ulama ini sama dengan ulama yang A, sama dengan ulama yang B, sama dengan ulama yang C, maka kesepakatan ini terwujud walaupun tidak hasil dari rapat sebelumnya. Kalau kita itu kan ketika mensepakati sesuatu harus kumpul, ya, harus kumpul, karena kita sudah berada di sebuah wilayah organisasi. Maka kalau sebuah organisasi itu hanya memunculkan satu pendapat, oh mungkin takmirnya, oh mungkin jamaahnya bilang seperti ini, apakah ini sebuah kesepakatan dari organisasi yang ada? Belum. Nah, demikian juga ketua, ketika ketua itu memunculkan sebuah pendapat, maka itu pendapatnya ketua, tetapi satu sisi ketua punya wewenang untuk memutuskan dalam sisi-sisi tertentu. Di dalam kesepakatan para ulama, ya, diantaranya yang kami kutip seperti Imam Ibnu Shirin, kemudian Imam Ibnu Qudamah,
Imam Nawawi bersepakat bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Imam Ibnu Sirin mengatakan, kami belum menjumpai, belum saat itu, sehingga kita katakan kami tidak mengetahui bahwa ada ulama berselisih tentang pendapat setelah surat Al-Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi mereka sepakat bahwa setelah surat Al-Fatihah itu adalah sunnah hukumnya, dan ketika orang itu mencukupkan Al-Fatihah dalam bacaan surat itu sudah cukup, sehingga umpama tidak melanjutkan dari surat setelah Al-Fatihah maka ini sudah sah sholatnya. Dan ini pun beliau Imam Ibnu Sirin mengutip dalam kitab Fathul Bari, karya Imam Ibnu Rajab. Karena Fathul Bari itu pun juga ada bahasanya, ada tandingannya, ya, ada tandingannya. Di samping Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Ibnu Rajab punya karya sendiri. Karena karya-karya dari Syarih Imam Bukhari itu sangat banyak, sehingga kita bisa mengutip dari beberapa karya yang ada. Karena terus terang dalam kitab Lu'lu' wal Marjan ini ya, yang ada syarahnya itu ketika kita melihat kitab aslinya, yaitu Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdul Baqi, ya, seorang ulama Mesir yang mengumpulkan kitab Lu'lu' wal Marjan ini, mengambil dari kitab Sahih Bukhari. Lah susunannya beliau mengambil dari susunan yang ada di kitab Sahih Muslim. Adapun babnya, kitabnya ini mengambil di sarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Sehingga kenapa beliau itu mengutip dari kitab Bukhari, karena sungguh benar-benar yakin bahwa keabsahan kitab Sahih Bukhari sudah tidak diragukan lagi. Kemudian kenapa beliau itu menyusun kok mengambil sunannya Imam Muslim? Menurut beliau bahwa susunan kitab Sahih Bukhari itu lebih baik, lebih praktis daripada karya Imam Bukhari. Sehingga itulah ulama ketika menyusun beberapa kitab itu betul-betul menelaah dari sekian banyak kitab. Nah, bahasanya, cara kerjanya Syekh Muhammad bin Abdul Baqi dalam karya Lu'lu' wal Marjan ini adalah mengambil hadis yang ada dalam kitab Bukhari, walau kitab ini sejatinya adalah kitab Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan, kitab Lu'lu' wal Marjan yang telah disepakati oleh dua ulama besar, Bukhari dan Muslim. Namun kenapa kok di sini selalu disebutkan akhrajal Bukhari? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Baqi itu lebih cenderung untuk mengambil hadis yang ada pada Bukhari, walaupun di Muslim itu sudah ada, ya, sudah ada. Sehingga kesepakatan ini sudah tidak diragukan lagi oleh dua ulama besar itu. Nah, ini ketika kita sedikit mengalih kepada karya Lu'lu' wal Marjan oleh seorang ulama Mesir yang masuk dari kategori ulama kontemporer, ya, kontemporer. Karyanya bukan Lu'lu' wal Marjan saja, sehingga kitab ini banyak dimanfaatkan oleh dunia itu loh, bukan hanya wilayah Indonesia saja, tapi dunia. Walaupun sejatinya sarahnya sendiri belum kita dapati, ya, belum kita dapati untuk syarah orang Timur Tengah mensarai dari kitab Lu'lu' wal Marjan. Karena ulama-ulama kontemporer, ulama yang sebelumnya seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani itu sebelumnya. Baik, kita kembali kepada pendapat para ulama karena mengambil atau mengutip dari kitab Syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Nah, kemudian kita mengembang bahwa di sini disebutkan di 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah cukup. Kemudian 2 rakaat terakhir kalau itu memang surat 4. 1 rakaat terakhir kalau memang itu surat 3. Surat 3 mana? Surat Maghrib. Kemudian di rakaat ketiga cukup Al-Fatihah.
tidak ada tambahan untuk bacaan setelah Fatihah yaitu sunnah, yaitu surat. Demikian juga rakaat keempat habis surat Al-Fatihah tidak ada kesunan lagi untuk menambah surat. Sehingga hal-hal yang demikian ini perlu dijelaskan bagaimana kutipan para ulama juga. Tetapi ulama masih memberikan sebuah penjelasan yang pada awalnya itu beliau menyebut ada dua qaul. Ada dua qaul. Sehingga Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab beliau mengatakan, wa idza kanat as-salatu tazidu ala raka'ataini, dan jika salat itu lebih dari 2 rakaat, bisa salatnya itu yang 3 ataupun yang keempat. Fahal yakrau surah fi mazada ala raka'ataini, apakah ada bacaan surat pada salat yang lebih dari 2 rakaat itu? Fihi qaulan, di situ ada 2 qaul, 2 pendapat. Qala fil qadim, berkata Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadim. Qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i memberikan fatwa berada di Baghdad, Irak. Karena ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim, qaul yang sudah dulu beliau cetuskan ketika berada di Baghdad, Irak. Kemudian juga ada qaul jadid yang beliau lontarkan ketika beliau berada di Mesir. Oke, kita kutip pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menyampaikan qaul qadimnya di Baghdad. La yustahabu, tidak ada anjuran, tidak ada kesunahan bahwa di rakaat ketiga ataupun rakaat keempat ada bacaan surat setelah Fatihah. Lima rawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah dikutip oleh sahabat Abi Qatadah, semoga Allah meridhai, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dzuhur fi rak'atainil ulayataini bi Fatihatil kitab wa surati fi kulli rak'atin. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu membaca di salat zuhur pada 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah wa surati fi kulli rak'atin, lanjut dengan surat yang lain. Lanjut dengan surat yang lain. Artinya apa? Di 2 rakaat pertama. Di sini Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasul itu kalau sholat duhur sholat duhur di 2 rakaat pertama, maka beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Ini salah satu contoh. Ya, pada hadis yang lain demikian juga sholat maghrib dan semua sholat yang 5 waktu itu dan sholat sunnah. Nah, kalau di sholat duhur, ini salah satu contoh. Sholat duhur di 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan lanjut surat. Wa kana yusmi'unal aya akhyanan, kata Abu Qatadah, dan kami terkadang mendengar dari ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Terkadang. Wa kana yutilu fil ula ma la yutilu fil tsaniyah. Dan beliau Rasulullah itu memperpanjang di rakaat pertama dan tidak memperpanjang di rakaat yang kedua. Wa kana yaqra'u fi rak'atainil akhirataini bi Fatihatil kitab. Nah, ini jelas. Dan beliau membaca di 2 rakaat yang terakhir, karena ini beliau menyebut hadisnya yaitu berkenaan dengan sholat duhur, ada sisa 2 rakaat dari 2 rakaat pertama, karena sholat duhur 4 rakaat. 2 rakaat terakhir itu bi Fatihatil kitab, cukup membaca surat Al-Fatihah. Ini semakin jelas. Semakin jelas. Ketika kita mengambil dalil ternyata sudah matang dan meyakinkan bahwa 2 rakaat pertama itu adalah cukup Al-Fatihah. 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan surat. 2 rakaat terakhir cukup Al-Fatihah. Lantas di sini hadis tadi ada kutipan wa kana yusmi'unal ayat akhyanan, dan terkadang kami itu memperdengarkan ayat di sholat duhur tadi. Terkadang. Lah bahasa terkadang ini terus terang ada 2 versi.
Versi yang pertama, sholat duhur juga plus sholat asar bisa diperdengarkan. Artinya untuk bacaan Al-Fatihah itu bisa diperdengarkan, sholat duhur, sholat asar dikeraskan. Ini versi pertama. Jadi teman-teman, ya maaf dulu dari jamaah Persis. Ya, ketika sholat duhur teman-teman itu beberapa waktu atau beberapa saat sholat duhur dikeraskan. Nah, cuma dalam hadis ini Majelis Tarjih memutuskan bahwa maksud dari terkadang diperdengarkan di sini adalah apa itu apa sih bahasa di Tarjih itu, apa itu berdekatan dengan bahasanya spontan. Kenapa spontan itu? Muncul apa? Seketika boleh. Apa? Idenya apa bahasa Tarjih? Tiba-tiba bukan. Artinya gini, tidak diperdengarkan semua gitu loh. Ya, tidak diperdengarkan semua. Terkadang ayat-ayat tertentu itu diperdengarkan agar tahu bahwa imam itu betul-betul baca gitu loh. Seperti imam sholat duhur, bacanya spontan kan tiba-tiba gini, ihdinas siratal. Pernahkah kita jumpa itu? Sering kan ya? Nah ini boleh gitu. Nah untuk memperdengarkan bahwa kepada makmum bahwa imam itu baca. Dan saat ini tiba sampai di ihdinas siratal mustaqim. Nah ini Tarjih. Yang kami pilih ya Tarjih itu. Ya, karena di hadis-hadis yang lain secara jelas bahwa yang tadi para ulama sepakat bahwa untuk bacaan pertama yang dikeraskan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat duhur dan sholat asar sepakat bahwa bacaannya itu sir. Adapun terkadang itu sesekali mungkin waktu ihdinas siratal. Hanya itu. Nah, itu. Ekspresi, bahasanya. Nah, ekspresinya imam memperdengarkan sesekali. Demikian juga ayat. Itu boleh diperdengarkan oleh imam ketika bacaannya sir, yaitu sholat duhur ataupun sholat asar. Sehingga bahasa umum memang sholat sir. Ya, sholat sir. Agar ada ekspresinya itu makmum juga tahu ini bacaannya. Nah ini kami ikuti Tarjih. Mereka menyepakati bahwa itu sesekali bisa diperdengarkan. Namun yo spontan gitu loh. Tidak diperdengarkan ihdinas dikeraskan semuanya. Tidak, sesekali. Sedikit dan itu hanya cukup bisa diperdengarkan oleh imam. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hadis ini perihal tentang terkadang memperdengarkan. Nah, sekarang perihal bacaan surat, ya, bacaan surat ketika Rasul itu membaca surat baik di sholat semua waktu, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat duhur dan juga sholat asar. Seperti apakah yang beliau itu baca? Dalam sifat sholat Nabi karya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau menjelaskan bahwa disyariatkan imam, ya, demikian juga orang yang sholat sendirian, yaitu dalam kebanyakan yang ia lakukan dalam sholat subuh itu membaca surat tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu sholat subuh itu panjang-panjang. Kemudian sholat maghrib itu masuk kategori qisar mufassal, suratnya pendek-pendek. Adapun yang lainnya berarti tinggal sholat isya, demikian juga sholat duhur dan sholat asar, maka itu masuk kategori wasat mufassal, tengah-tengah.
Nah, intinya nek kapane sholat subuh panjang, nek kapane sholat maghrib simpel, kemudian sholat isya, sholat duhur ataupun sholat asar itu tengah-tengah. Dan disebutkan di dalam hadis, Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu ahadan asbaha salata bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min fulanin kana bil Madinah. Aku ini tidak menjumpai seseorang yang sholatnya itu lebih mirip daripada sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan si fulan. Abu Hurairah kalau menyebutkan kebaikan seseorang itu tidak menyebut secara langsung cospleng kepada si A namanya, enggak. Ini bahasa si fulan itu menunjukkan bahwa betul-betul ada dari kalangan sahabat itu si A, si B, si C. Oh, ini disebut si fulan. Demikian juga Rasul ketika menyebut para sahabat, oh ini seorang ahli surga. Ternyata dilacak oleh sahabat-sahabat tadi ya. Kok Rasul sampai orang ini datang kemudian inilah ahli surga. Padahal yang datang itu beberapa kali ini datang, ini datang. Ternyata ketika ini datang, wah ini Rasul tidak menyebut namanya, tapi sasaran sahabat itu tahu, wah ini Abdullah bin Umar. Nah, ini Rasul ketika memuji seseorang bahwa beliau sikapnya itu agar orang itu tidak bisa menyombongkan diri. Menyombongkan diri, beliau menyebut si A. Beliau menyebut tentang keadaan saat ini datang. Kalau nggak ada yang lain ya si A itu. Lah Abu Hurairah pun juga demikian. Sifat beliau mengambil dari sifat Rasulullah. Ketika menyebut orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah itu si fulan. Ketika apa? Abu Hurairah mengatakan kana bil Madinah, ketika beliau berada di Madinah. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, wa sholaitu ana wara'ahu wa kana yutilu fil ulayataini min dhuhri wa yukhaffiful ukhrayataini. Aku sholat di belakang beliau. Yani Sulaiman, aku sholat di belakang sahabat yang Abu Hurairah tadi bilang ini sholat yang mirip dengan sholat Rasulullah. Maka beliau memperpanjang di 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan memperingan di 2 rakaat terakhir. Wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil ulayaini. Adapun sholat asar itu ukurannya lebih ringan daripada sholat zuhur. Berarti lebih ringan sholat asarnya. Kemudian beliau membaca di 2 rakaat pertama minal maghrib, di sholat maghrib bi qisaril mufassal, dengan bacaan qisaril mufassal yaitu surat-surat pendek. Wa fil isya bi wasatil mufassal, dan di sholat isya yaitu surat yang pertengahan. Wa fi subhi bi tiwalil mufassal, dan di sholat subuh itu surat yang panjang. Surat yang panjang. Maka dengan demikian di dalam bacaan surat, ketika kita menyimpulkan pada hadis ini tadi waktu 5 waktu, maka dibagi 3. Untuk sholat maghrib pendek, sholat isya tengah-tengah, sholat subuh panjang, dan sholat sholat duhur, sholat asar masuk kategori seperti sholat isya, yaitu standar tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Dan ini pun juga kalau imamnya itu memang betul-betul mengerti plus punya hafalan Al-Quran banyak ya, karena tidak semua orang itu hafidh Quran. Kadang juga imamnya yaitu, kemudian bacaannya yaitu, sehingga bacanya simpel-simpel. Dan biasanya jamaah kampungan disenengi wong nek bacaannya pendek. Kamu perhatikan biar itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh pinginnya simpel ya, apalagi sholat ya di jamaah ya. Ini karena seperti itu ya, ternyata Rasulullah itu membagi dan dijelaskan oleh para sahabat. Namun apakah ini merupakan ketentuan yang paten? Rasul ketika bacaan pendek, bacaan simpel itu di sholat maghrib, ternyata Rasul pun juga kadang, artinya pernah bacaannya itu panjang. Sehingga ketentuan hadis tadi
merupakan ketentuan umum. Pada umumnya ini, kalau sholat maghrib pendek, sholat isya tengah-tengah, sholat subuh panjang, sholat duhur, sholat asar itu tengah-tengah. Nah, pembagian tentang kalau bacaan itu masuk kategori tiwalul mufassal, bacaan panjang, itu ulama membagi bahwa untuk sholat yang panjang seperti sholat subuh tiwalul mufassal itu ukurannya dari surat amma yatasaalun, dari surat Qaf, dari kanan dulu, dari surat Qaf hingga surat amma yatasaalun, surat An-Naba. Nah, untuk Qaf sampai surat amma yatasaalun ini surat Qaf surat ke-50. Kemudian surat amma yatasaalun itu surat ke-78. Berarti sampai 28 surat dari Qaf hingga amma yatasaalun, yaitu 28 surat. Kemudian surat yang tengah-tengah itu dari surat amma yatasaalun tadi sampai ad-duha. Kemudian yang pendek simpel-simpel ad-duha sampai An-Nas. Itu yang pendek-pendek. Nah, dari sekian-sekian ini terus terang menyimpulkan dari keterangan hadis tadi. Tetapi itu pun yang seringkali didengar. Namun Rasulullah pada sisi-sisi tertentu pun juga pernah bacaannya panjang mestinya di surat yang pendek-pendek tadi, yaitu surat maghrib. Disebutkan dalam hadis Jubair bin Mat'am, beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghrib. Rasul itu membaca surat Tur pada surat maghrib. Surat Tur itu panjang, ya, ayatnya aja 49 ayat. Ya, 49 ayat. Nah, kemudian dari Marwan bin Hakam, beliau pun juga mengatakan bahwa Ana Zaid bin Thabit qala mali arokah taqra'u fil maghrib bi qisar surah. Zaid bin Thabit beliau mengatakan, mengapa engkau ini membaca surat pendek di surat maghrib? Qad ra'aitu Rasulullah SAW fiha bi'atwali tulayaini. Sungguh saya ini benar-benar menyaksikan bahwa Rasulullah SAW di dalam salat maghrib itu beliau pernah lebih panjang di 2 rakaat pertama itu. Qultu ya Abu Abdullah. Kemudian aku mengatakan, wahai Abu Abdullah, ma'atwalu tulayaini, apa yang paling panjang itu? Wahai Abdullah, qala Al-A'raf. Beliau pun juga pernah membaca surat Al-A'raf. Padahal surat Al-A'raf itu cukup panjang kan, kalau ayatnya jumlahnya 206. Ya, tapi untuk hal ini kita bisa memikirkan apakah 206 itu dibaca semuanya ataukah sebagian. Nah, ini yang menjadikan pertanyaan, apakah sholat maghrib itu bacaan kalau surat Al-A'raf itu semuanya? Maka prediksi kami bahwa insya Allah sebagian, karena tidak cukup. Apalagi bacaan Rasulullah itu fasih dan tidak ngejar bacaannya. Nah, ini dugaan dan juga penelaan hadis yang ada. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu hadis yang cukup pendek tadi punya pemanaan, punya pensaran yang cukup luas untuk bisa diambil pelajaran dari hadis yang ada tadi, khususnya perihal membahas masalah surat Al-Fatihah dalam bacaan sholat dan juga bacaan surat di dalam sholat yang ada letaknya di setelah surat Al-Fatihah. Insya Allah demikian. Cukup? Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.